السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Arti dari ayat tersebut adalah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jemaat-jemaat di berbagai negeri di seluruh dunia, di dalam Majlis Syura mereka menyampaikan satu usulan, dan mereka telah mengolahnya sedemikian rupa, dan telah diusulkan oleh setiap jemaat agenda tersebut, yakni bagaimana tugas-tugas tabligh kita dan pesan menyampaikan pesan Islam yang hakiki, bagaimana kita bisa meningkatkan pertabligan ini, atau bagaimana supaya program tabligh kita lebih baik. Begitu juga jemaat Inggris di tahun ini di dalam agenda Majlis Syura mereka telah menyampaikan satu usulan, dan Majlis Syura juga telah mengolahnya, dan setelah dibahas mereka menyampaikan satu usulan dan disampaikan kepada saya untuk mendapatkan persetujuan. Namun hendaknya diingat bahwa apakah itu program dibuat untuk kegiatan tabligh atau untuk kegiatan lainnya, Majlis Syura ketika membuat satu program, berbagai pendapat itu disampaikan kepada anggota Majlis Syura, lalu dimunculkanlah pendapat atau ada suara terbanyak untuk suatu usulan. Lalu untuk menerapkan program tersebut, diajukanlah satu rencana kerja dan dikirimkan kepada khalifah untuk mendapatkan persetujuan. Dan ketika disetujui, mereka
berupaya sedemikian rupa untuk menerapkan, mengamalkan apa yang sudah diagendakan tersebut. Ini merupakan kewajiban para anggota Majelis Syuro juga dan para pengurus berbagai level di dalam jemaat ini juga. Jadi usulan untuk meningkatkan program tabligh jemaat atau untuk memperluas cakupannya lagi telah dilakukan pembahasan di Majelis Syuro Inggris dan telah diputuskan juga, atau di negeri manapun di dunia ini itu diusulkan dan setelah mendapatkan persetujuan dari khalifah dikirimkan kembali kepada jemaat-jemaat untuk diamalkan. Untuk menerapkan hal itu, untuk menggencarkan hal tersebut, apa yang diagendakan tersebut, setiap anggota Majelis Syuro dan setiap level pengurus di jemaat-jemaat masing-masing, mereka harus berusaha sedemikian rupa. Jangan hanya beranggapan bahwa karena usulan ini berkaitan dengan tabligh, untuk itu yang bertanggung jawab hanya sekretaris tabligh saja. Tidak. Tidak seperti itu. Atau satu usulan berkenaan dengan suatu bidang, dan sekretaris bidang tersebutlah yang bertanggung jawab. Tidak seperti itu. Sesungguhnya, memang sekretaris yang terkait bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut, tapi dalam hal ini khususnya berkenaan dengan tabligh ataupun tarbiyat, setiap level pengurus jemaat harus terlibat di dalamnya dan penting bagi mereka untuk memperlihatkan teladan kepada anggota dalam hal ini. Karena saya ingin menyampaikan berkenaan dengan tabligh, untuk itu saya ingin menekankan kepada setiap para pengurus supaya mereka untuk mengamalkan, untuk harus mendukung para sekretaris tabligh di cabang-cabangnya masing-masing untuk mengamalkan agenda tersebut. Dan para pengurus juga harus terlibat langsung di dalam kegiatan tersebut dan menjadi teladan bagi para anggota. Siapapun pengurus bisa mengambil bagian dalam tabligh dengan cara apapun. Jika para pengurus terlibat, maka itu akan menjadi teladan bagi para anggota dalam hal tabligh maupun tarbiyat. Dan banyak juga para Ahmadi yang tanpa diperintah, tanpa ditekankan secara khusus, mereka dengan sendirinya terlibat untuk memenuhi agenda tersebut setelah melihat figur atau teladan dari para pengurus. Ada beberapa sekretaris yang tugas-tugasnya tidak terlalu banyak. Mereka bisa memberikan waktu yang lebih untuk agenda tersebut. Hanya diperlukan iradah dan niat di dalam dirinya. Adalah tugas sekretaris nasional tabligh bahwa apapun agenda yang hendaknya itu sampai kepada sekretaris tabligh di jemaat-jemaat. Dan yakinkanlah supaya sampai kepada setiap individu anggota, khususnya yang berkenaan dengan keanggotaan di luar pengaturan secara kejemaatan. Namun yang utama, yakni ayat yang saya tilawatkan tadi, di dalamnya Allah Ta'ala telah membimbing kita, fahamilah itu, dan sesuai dengan itu, setiap sekretaris tabligh harus mengamalkannya. Setiap pengurus harus mengamalkannya. Para da'i ilallah yang khusus juga mereka harus mengamalkannya. Saya sebutkan khusus mengenai da'i ilallah ini karena mereka telah mempersembahkan diri mereka sendiri, yakni kami akan memberikan waktu lebih dibanding dengan anggota pada umumnya. Mereka telah mempersembahkan diri mereka untuk itu. Jika mereka memberikan waktu
dan memiliki ilmu tapi tidak memperhatikan poin-poin yang telah Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat tersebut, maka tidak akan mendapatkan keberkatan, tidak akan mendapatkan buah yang lebih baik. Bagaimanapun Allah Ta'ala telah menekankan pada hal tersebut. Di dalam ayat tersebut disampaikan yang pertama adalah hikmah dan wal mau'izatil hasanah, yakni nasihat yang baik. Allah Ta'ala berfirman, gunakanlah dalil yang terbaik. Pada saat ini, mereka yang mengatasnamakan ulama dan grup-grup radikal tanpa hikmah dan tanpa dalil, mereka sedemikian rupa telah mencemarkan nama baik Islam, sehingga non-muslim di dunia ini beranggapan bahwa Islam ini kosong dari hikmah, kosong dari dalil, dan agama yang tidak berakal dan bodoh katanya, na'udzubillah. Dan Islam ini hanya memiliki radikalisme saja, kekerasan katanya, dalil Islam ini. Dalam kondisi seperti itu, sesuai dengan ayat tersebut, bertabligh, melakukan rabtah, merupakan tanggung jawab yang besar bagi para Ahmadi dalam hal ini. Jadi, pertama-tama yang harus memahami hal ini adalah para pengurus dalam berbagai level. 2 tahun yang lalu, amalan para radikal, kaum radikal atau para ulama sedemikian rupa telah mencemarkan nama baik Islam, dan media pun sedemikian rupa menggembar-gemborkan kabar tersebut, sehingga beberapa hari yang lalu telah dilakukan survei katanya, yakni bahwa Islam ini agama kekerasan, agama yang zalim, dan bahwa Islam katanya, bahwa umat Islam itu umat yang dibenci. Maka mayoritas yang disurvei orang-orang ini, mereka mengatakan bahwa memang betul Islam itu agama kekerasan, dan umat muslim orang-orang yang dibenci katanya. Kami tidak ingin di negeri kami ada muslim, dan umat muslim ini katanya akan merugikan bagi negeri. Padahal beberapa tahun lalu sebelum ini, ketika dilakukan survei, hasilnya betul-betul bertolak belakang dari yang survei baru-baru ini. Mereka waktu itu meyakini bahwa umat muslim ini baik dan Islam ini baik. Dalam kondisi seperti ini, kita harus berpikir bahwa sedemikian rupa kita harus dengan gigih dan kerja keras bertabligh kepada orang-orang, memperbaiki hal itu semua. Allah Ta'ala telah menerangkan pertama-tama, bertabligh dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah memiliki makna yang luas. Dan untuk tabligh yang sukses adalah perlu untuk memahami apa maksud dari hikmah tersebut, supaya di dalam tabligh kita ini, kita dapat memperhatikan hal-hal tersebut. Salah satu makna hikmah adalah ilmu. Untuk bertabligh, perlu juga adanya ilmu. Sebagian orang beranggapan, mengatakan, dia beralasan bahwa kita tidak punya ilmu, sehingga kita tidak bisa bertabligh katanya. Pada zaman ini, alasan ini tidak bisa diterima. Dari sisi keilmuan, Hadrat Masih Maud alaihi salam telah memberikan dalil yang begitu banyak, khazanah ilmu yang begitu banyak, dan di dalam literatur-literatur jemaat telah disediakan keilmuan tersebut, sehingga dengan usaha sedikit saja kita bisa mendapatkan keilmuan yang begitu banyak. Lalu, apakah itu dalam bentuk soal jawab, apakah dalam bentuk audio video, lalu website jemaat juga. Banyak sekali orang ketika disampaikan kepada mereka, misalnya orang Gair, dia mengatakan, kami tidak punya waktu untuk mendengarkan penerangan kalian, untuk diskusi. Lalu diberikan dia pamflet literatur atau diberikan alamat website kita. Dan bagi mereka yang tertarik, banyak sekali di antara mereka yang tertarik,
Sehingga karena mereka tidak mempunyai waktu yang banyak untuk diskusi, dia mencari informasi sendiri, baik melalui website atau dari manapun. Banyak sekali orang mengatakan seperti itu kepada saya. Jadi pertama-tama perlu bagi kita untuk meningkatkan ilmu kita. Supaya dengan siapa kita berdiskusi, bertukar pikiran, kita bisa melayaninya sesuai dengan standar orang tersebut. Kedua, hendaknya diketahui saat ini literatur kita atau dalam website kita, di mana jawaban tersebut dijumpai berkenaan dengan soal-soal tadi. Dari berbagai agama atau dari orang-orang ateis yang tidak meyakini Allah Ta'ala, sesuai dengan pemikiran mereka, sesuai dengan kondisi mereka, sesuai dengan dalil-dalil mereka, kita harus melayani itu dengan jawaban-jawaban yang sesuai. Lalu makna hikmah juga adalah perkataan yang matang, yakni dalil itu harus kuat. Bukanlah untuk membuktikan dalil tersebut kita malah memerlukan dalil lain, tidak. Lalu kita terpaksa harus membuktikan lebih lagi untuk menguatkan dalil tersebut. Jadi alih-alih kita panjang lebar di dalam berdiskusi, kita harus memberikan dalil yang betul-betul qat'i, yang kokoh untuk membantah pendapat mereka. Dan ini adalah tugas bidang tabligh juga untuk mempersiapkan jawaban-jawaban, dalil-dalil untuk mengkanter jawaban-jawaban seperti itu dan dikumpulkan dalil-dalil tersebut untuk dapat menjawab keberatan-keberatan yang dilontarkan itu. Lalu sampaikanlah kepada jemaat supaya sebanyak-banyaknya anggota jemaat dapat mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan dalil-dalil untuk membantah keberatan-keberatan yang dilontarkan kepada kita. Lalu makna dari hikmah tadi juga adalah adil. Jadi janganlah melontarkan keberatan kepada orang lain yang dengan keberatan tersebut bisa berbalik kepada kita. Dengan karunia Allah Ta'ala, di dalam Jemaat Ahmadiyah, Hadrat karena tarbiyat dan literatur Hadrat Masih Maud alaihi salam dan literatur para khalifah juga, secara umum tidak tercipta kondisi seperti itu. Namun, umat Islam yang lain atau penganut agama lain, itu nampak hal ini dalam diri mereka. Umat Muslim yang menentang kita, bagaimana mereka melontarkan keberatan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, yang dari keberatan itu justru bisa mengena kepada para nabi yang lain. Banyak sekali orang-orang yang menganggap dirinya sebagai ulama, berbangga diri, mereka melontarkan keberatan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, padahal keberatan tersebut dapat mengena juga kepada para nabi yang lain. Jadi dalam hal ini bidang tabligh hendaknya mengumpulkan keberatan-keberatan tersebut dan menyiapkan jawabannya dan disampaikan kepada jemaat. Dan ini sudah berlangsung sejak zaman Hadrat Masih Maud alaihi salam. Mereka melontarkan keberatan yang mengena juga kepada nabi-nabi lain. Dan mengena juga kepada agamanya masing-masing. Dan dari sejak saat itu, Hadrat Masih Maud alaihi salam telah membalikan lagi keberatan-keberatan mereka itu kepada diri mereka sendiri. Dengan literatur-literatur mereka sendiri, dengan buku-buku mereka sendiri, atau mengatakan kepada umat muslim bahwa apa yang kalian lontarkan keberatan itu, ini adalah keberatan yang dilontarkan oleh orang kafir kepada Islam pada saat itu sebetulnya. Bidang tabligh seperti yang saya katakan, mereka bisa membuat pamflet-pamflet kecil, memuat keberatan-keberatan tadi dan jawabannya. Lalu bagikanlah kepada jemaat-jemaat. Jika sebanyak-banyaknya orang ingin digunakan untuk bertabligh, maka bidang tabligh ini harus bekerja keras dan lebih gigih lagi dalam hal ini. Begitu juga makna hikmah adalah kelembutan, kesopanan. Jadi di dalam tabligh kelembutan dan menggunakan akal sangatlah penting. Emosi, marah, gampang naik pitam justru malah memberikan dampak yang negatif kepada orang lain.
Orang lain akan beranggapan dia marah-marah karena dia tidak punya dalil, katanya orang Ahmadi ini. Nauzubillah. Orang yang memperlihatkan emosi, dia hendaknya memperlihatkan kelembutan. Orang yang melontarkan keberatan kepada ajaran Islam, justru ulama-ulama mereka lah yang memberikan kesempatan untuk mereka melontarkan keberatan kepada kita. Padahal jika kita berbicara dengan baik, banyak sekali keberatan-keberatan yang akan kita bungkam sebetulnya, yang dapat dibungkam dengan mudah. Lalu makna hikmah juga adalah nubuat. Jadi dari sisi ini, maksud dari berdiskusi atau memberikan dalil, maksudnya adalah Quran Karim yang turun kepada Hadrat Rasulullah SAW sesuai dengan dalil dan sesuai dengan ajaran Al-Quran lah kita harus bertabligh. Orang yang melontarkan keberatan kepada Islam di hadapan orang yang terkesan, yang terpengaruh oleh mereka, saya melihat sendiri ketika kita menyinggung, menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran, maka ini sangat berdampak baik kepada mereka. Lalu satu arti dari hikmah lagi adalah mencegah dari kebodohan. Jadi kita harus menggunakan cara-cara yang dapat mudah difahami oleh orang lain dan menjauhkan mereka dari kebodohan. Itu pun nasihat Rasulullah SAW, yakni kita harus berbicara sesuai dengan pemahaman orang-orang dan pengetahuannya. Makna dari hikmah yang lain adalah berbicara sesuai dengan kebenaran. Jadi kita harus berbicara sesuai dengan kenyataan dan kejadian sesungguhnya. Bukanlah demi untuk mendapatkan kesan yang baik dari pihak lawan, lalu kita menolak kebenaran, mengiyakan hal yang keliru. Jika kita menyampaikan sesuatu yang di luar kenyataan, itu akan mengena kepada diri sendiri di lain waktu nanti. Untuk itu kita harus berbicara sesuai dengan kenyataan, kejadian sesungguhnya. Lalu hikmah juga artinya adalah berbicara sesuai dengan keadaan, kondisi, dan waktu. Yakni, jika ada pemikiran bahwa satu dalil bisa beresiko memunculkan emosi pihak lawan dan bisa tercipta keperselisihan, perdebatan yang sengit, maka kita harus menghindari dalil-dalil seperti itu. Dan kita harus menyampaikan hal-hal, kita harus memberikan dalil-dalil yang sesuai dengan kondisi, tempat, dan sesuai dengan sifat tabiat pihak lawan. Alih-alih menciptakan jarak, justru kita harus semakin dekat dengan pihak lawan. Sebagian orang menyampaikan satu penyampaian di dalam satu majelis, orang lain mendengarkan dan berkesan baik kepada orang yang ditablighi. Namun pada saat itu, alih-alih dia terdiam, alih-alih dia berdiam, Ahmadi ini, tapi dia mendapatkan kesempatan untuk berbicara banyak lagi, ada waktu, dia berbicara terus, akhirnya yang bertabligh ini terus membuntuti orang yang sedang tablighi tadi dan memaksa supaya meyakini apa yang dia sampaikan ini. Sehingga pihak yang ditablighi malah merasa terganggu. Alih-alih semakin dekat, malah semakin menjaga jarak dia itu. Jadi kesan yang dia dapatkan di awal tadi oleh si Gair ini, itu malah menjadi hilang kesan baiknya tadi. Untuk itu, kita harus mengenali tabiat orang, mengenali kondisi, waktu. Ini penting bagi kita. Dan ini menuntut kepada kita supaya di mana diperlukan satu kedawaman dalam tabligh, di sana juga perlu bagi kita untuk meningkatkan rabtah pribadi. Dengan rabtah pribadilah justru kita akan dapat mengenali bagaimana sih tabiat seseorang ini, bagaimana sifat-sifatnya. Lalu di dalam program tabligh ini perlu untuk menciptakan kontinuitas, terus berlanjut, terus menerus, dawam. Bukanlah dalam satu tahun itu, satu kali, dua kali saja.
membuat acara tablik, program tablik, membagikan literatur, pamflet dengan berdiri jalan-jalan, lalu beranggapan bahwa kita sudah melaksanakan tanggung jawab tablik. Tidak seperti itu. Pada masa ini, orang-orang Ahmadi yang meminta suaka di sini, dalam berbagai umur, mereka, sebagian dari mereka masih sehat, muda, ada yang sudah tua. Sebelum mereka diluluskan kasusnya, mendapatkan suaka dari pemerintah di sini, sebetulnya mereka memiliki banyak waktu untuk bertablik. Jadi orang-orang yang seperti ini, dari sisi umurnya, dari sisi kesehatannya, seharusnya mereka mempersembahkan diri untuk bertablik, untuk membagikan literatur, harus memberikan waktu yang banyak. Jika tidak bisa bahasa Inggris misalnya, kan bisa membagikan literatur. Jika ingin membagikan literatur di jalan-jalan, harus dibuat program yang rutin dalam pembagian ini. Orang-orang yang meminta suaka di negeri-negeri ini, mereka bisa menggunakan ini. Ini merupakan kebaikan, akan mendapatkan ganjaran, tanggung jawab tabligh juga, dan mungkin karena keberkatan ini, mungkin dia akan segera mendapatkan suaka dari pemerintah ini. Bagaimanapun, untuk tabligh yang terus-menerus, hendaknya petunjuk-petunjuk seperti ini harus disampaikan oleh bidang tabligh kepada anggota jemaat dan hendaknya diamalkan. Dan hal-hal ini harus disampaikan juga makna-makna hikmah kepada mereka. Para pengurus hendaknya ikut serta dan para Ahmadi lama juga harus ikut serta. Bukanlah hanya untuk orang-orang yang mencari suaka saja. Begitu juga para da'i ilallah yang khusus, jangan hanya nama saja da'i ilallah. Bahkan mereka harus lebih giat lagi, lebih banyak memberikan waktu dan menyibukkan diri untuk bertabligh. Kondisi dunia saat ini, untuk menyampaikan kondisi dunia kepada orang-orang dunia pada saat ini, kita harus menyampaikan secara terang-terangan bahwa kondisi ini disebabkan karena kalian begitu tenggelam di dalam keduniawian, dan ini tercipta karena, dan ini akan memancing murka ilahi. Jadi satu jalan bagi kalian adalah datanglah kepada Allah Ta'ala dan carilah agama yang benar. Perintah untuk tabligh dengan mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, yakni kelembutan dan dengan cara-cara yang menyentuh hati tabligh itu. Jadi Allah Ta'ala dengan hikmah dan nasihat yang baik dan dengan dalil yang kuat memerintahkan kepada kita untuk bertabligh. Adalah tugas kita untuk melangkah sesuai dengan itu dan melaksanakan itu dengan dawam merupakan tanggung jawab kita. Buahnya Allah Ta'ala berfirman, akulah yang akan menciptakan buahnya. Siapa orang yang akan tetap tersesat dan siapa orang yang akan mendapatkan hidayah nantinya. Hal-hal ini adalah dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, kalian tidak bisa memaksa orang lain untuk mendapatkan hidayah. Tidak. Tugas kalian adalah bertabligh, menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan kebenaran kepada seluruh orang di dunia ini. Menyampaikan keindahan Islam dan ajaran Islam yang indah kepada orang lain. Lakukanlah itu. Manusia bukanlah alimul gaib, tidaklah mengetahui yang gaib, alih-alih membuang-buang waktu, cobalah berpikir bahwa saya akan pergi kepada orang ini, orang yang akan terkesan dengan penyampaian tabligh ini. Kita tidak tahu siapa yang akan terkesan. Karena Allah Ta'ala berfirman, kalian tidak diberikan pengetahuan untuk itu, siapa yang akan terkesan, dan siapa yang tidak nantinya. Untuk itu, sesuai dengan firman Allah Ta'ala ini, kita tidak bertanggung jawab untuk menciptakan buah.
kenapa tidak mendapatkan buah yang positif? Kita berpikir, kenapa orang-orang tidak baiat setelah kita tablighi? Kenapa tidak baiat 100% misalnya? Jika ditanyakan kepada kita, nanti di akhirat, Allah Ta'ala hanya menanyakan bahwa kenapa? Apakah kalian telah bertabligh? Atau kenapa kita tidak melaksanakan kewajiban tabligh? Atau kenapa kalian tidak mengikuti petunjuk Allah Ta'ala? Siapa yang akan mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak akan mendapatkan hidayah, itu hanya ada dalam pengetahuan Allah Ta'ala saja. Jika kita memenuhi tanggung jawab kita, maka dunia sekurang-kurangnya tidak akan berhelah kepada Allah Ta'ala setelah kematian nanti. Mereka tidak akan mengatakan bahwa, ya Tuhan, saya tidak mendapatkan tabligh Islam, saya tidak mendapatkan hidayah mengenai Islam. Tidak ada yang menyampaikan kepada saya. Bukan salah kami dong. Sebagian orang ada yang memahami, namun tetap saja mereka merugi karena ada hambatan, misalnya tidak mau baiat, tidak mau menerima Islam, jemaat misalnya. 2 hari yang lalu, ada mubalik di Eropa ini menulis kepada saya bahwa si Anu yang pernah dijumpai oleh Tuan, oleh Huzur di jalsah, dan dia ikut juga dalam jalsah, sangat terkesan sekali dengan tabligh dan suasana jemaat. Berkali-kali dia beriradah untuk baiat, tapi ada saja hambatan untuk baiat itu. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui taufik untuk menerima jemaat ini akan dia dapatkan atau tidak. Namun, bagaimanapun, kita harus melakukan kewajiban kita, yakni untuk menyampaikan ajaran Islam yang hakiki kepada mereka. Lalu, berkenaan dengan tabligh, sebagian orang bertanya kepada saya, setelah bertabligh, berapa Ahmadi yang telah kalian? Oh, bukan kepada saya, kepada Ahmadi misalnya. Atau orang-orang tidak menganggap, umat muslim sendiri tidak menganggap kalian sebagai muslim. Atau berapa lama akan waktu berlangsung, orang akan menerima Islam. Dalam berapa lama katanya orang-orang akan menerima Islam. Di sisi lain mereka pun mengakui bahwa pada zahirnya apa yang kalian sampaikan, orang Ahmadi sampaikan, logik dan masuk akal. Ketika berkunjung ke Jerman pun, ada seorang wartawan bertanya kepada saya, jawaban kita senantiasa bahwa kita diperintahkan untuk bertabligh. Kita tidak akan mundur dari bertabligh. Siapakah yang mendapatkan petunjuk nantinya dan siapa yang tidak akan mendapatkan petunjuk? Ini yang Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Kewajiban yang diberikan kepada kita, itu yang kita lakukan. Namun seiring dengan itu, ada janji Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala dan Rasulnya akan unggul, akan menang insya Allah. Untuk itu, kita tetap teguh bahwa insya Allah Ta'ala suatu hari nanti kita akan menjadi mayoritas. Insya Allah. Hazrat Masih Maud alaihissalam juga menjelaskan ayat yang saya bacakan tadi dalam berbagai tempat. Berkenaan dengan beliau bersabda, bagaimana terkadang para penentang Islam ini memancing emosi beliau. Namun, meskipun demikian, beliau mengamalkan ayat tersebut, bagaimana beliau mencegah tidak terjadi kekisruhan. Di dalam kitab beliau menulis, Allah Ta'ala Maha mengetahui apakah kita di dalam ketika menjawab, kita tidak pernah meninggalkan kelembutan. Kelembutan, bahasa yang halus. Kita tidak pernah tinggalkan. Dan kita senantiasa menggunakan kelembutan. Kecuali dalam kondisi, misalnya, penentang melontarkan cacian yang begitu keras dan melampaui batas. Dan begitu lancang mulut. Sehingga kita mengupayakan cara-cara yang nada keras juga menghadapi orang-orang seperti itu.
terkadang para ulama yang buruk, mereka melontarkan cacian yang keras. Untuk itu, melontarkan jawaban kepada mereka dengan nada keras dilakukan supaya kaum bisa mendapatkan nasihat dan meredam emosinya. Jika ini dilontarkan kepada umat muslim, dijawab dengan keras, dan tidak perlu untuk menjawab lebih dari itu, dan tidak perlu memperlihatkan kebuasan supaya tidak tercipta kekisruhan. Jadi kekerasan yang dilakukan ini bukanlah karena emosi, hawa nafsu, bukan karena terpancing emosi, melainkan berdasar kepada ayat wajadilhum billati hiya ahsan, demi untuk mendapatkan hikmah. Ada hikmah di dalamnya. Jadi terkadang kita terpaksa menyampaikan dengan nada keras, itu pun berada di bawah ayat tersebut. yakni sampaikanlah sesuatu yang sesuai dengan kesempatan, tempat, dan waktu. Pada saat itu, penting bagi kita untuk menjawab si penentang yang melontarkan secara lancang tadi dengan cara keras juga. Tapi pada umumnya, perlihatkanlah kelembutan. Jadi, itu dilakukan demi untuk mendapatkan hikmah. Dan pada saat itu, kelancangan pihak penentang sudah betul-betul melampaui batas. Bagaimana mereka melontarkan cacian, bermulut lancang kepada hadrat Rasulullah SAW, sehingga sampai-sampai hampir terjadi kekisruhan. Saat itu kita pun melakukan hal tersebut agak keras demi untuk mendapatkan hikmah tadi. Di sana wajadilhum billati hiya ahsan, yakni dengan sedikit keras demi untuk di bawah hikmah tadi. Ada hikmah di dalamnya. Jadi tujuan sebetulnya adalah supaya tidak tercipta fitnah dan kekisruhan. Jadi tujuan utama adalah mencegah dari kekisruhan tadi dan menyampaikan pesan Islam kepada mereka. Beliau alaihissalam tidak pernah melakukan cara-cara seperti yang dilakukan oleh para penentang itu. Lalu beliau pun mengatakan, penting bagi kita untuk mengikuti peraturan undang-undang negara. Dan untuk mencegah kekisruhan, beliau senantiasa berbicara dengan dalil dan dengan bantuan hukum. Di mana penting bagi kita ketika untuk memperlihatkan gairat kepada Islam, kecintaan kepada Islam, beliau pun memperlihatkan gairat itu. Dalam satu kesempatan beliau bersabda, ayat wajadilhum billati hiya ahsan, bukanlah maksudnya kita sedemikian rupa bersikap lembut sehingga kita membenarkan hal-hal yang bertentangan dengan kenyataan. Kita bersifat munafik, tidak. Orang yang melontarkan Rasul kita sebagai pendusta, lalu Nabi Musa disebut sebagai perampok. Apakah dengan mengiyakan perkataan seperti itu berarti, ya, melainkan itu adalah bagian dari kemunafikan justru jika kita mengiyakan olok-olokan mereka. Jadi kita harus mempersiapkan hal itu. Jangan sampai kita munafik. Bahwa kita akan bertablik, jangan sampai orang menjadi kabur dari kita katanya. Sehingga kita pun terus mengiyakan perkataan mereka, gairat pun habis dari diri kita. Ya, terkadang kita perlu untuk memperlihatkan gairat kita kepada Islam dan membungkam mulut mereka kadang, lalu membalikan lagi tuduhan mereka kepada diri mereka sendiri. Jadi, jika kelancangan mereka sudah melampaui batas, melontarkan cacian kotor, maka terkadang kita terpaksa untuk menjawab dengan cara keras juga demi untuk menghilangkan fitnah dan kekisruhan. Begitu juga beliau alaihissalam bersabda, bukanlah maksud dari kelembutan itu seperti yang saya katakan tadi bahwa kita bersikap munafik, takut mengiyakan saja perkataan pihak lawan padahal bertentangan dengan kenyataan. Bukan. Hikmat itu memang perlu. Kehalusan kata-kata, akhlak juga memang perlu. Namun, jika ada perkataan yang salah, kita harus berani untuk mengatakan bahwa itu salah. Hendaknya diingat hal tersebut.
bahwa maksud dari hikmah bukanlah pengecut atau demi untuk meraih hatinya kita membenarkan apa yang dia katakan walaupun keliru. Bukan. Pada saat ini misalnya orang-orang duniawi atas nama kebebasan mereka membuat undang-undang padahal syariat tidak mengizinkan undang-undang tersebut. Jika kita melawan pendapat tersebut, mereka mengatakan, coba lihat katanya, Ahmadi mengklaim dirinya bukan radikal. Namun katanya dalam beberapa permasalahan Ahmadi juga radikal katanya. Mereka memberikan contoh misalnya, janganlah bersalaman dengan wanita misalnya, atau homoseksual misalnya. Beberapa waktu lalu di Jerman ada orang bertanya kepada saya dan dia ada yang mengambil sisi negatif dari jawaban saya dan ada dari kebanyakan mereka adalah memahami apa yang saya jelaskan. Bagaimana hakikatnya? Kita tidak perlu untuk berselisih, namun sesuatu yang keliru kita harus mengatakan bahwa itu memang keliru, itu salah. Beberapa hari yang lalu di sini ada anggota partai politik yang berkenaan dengannya dia berdiri untuk menjadi pemimpin partai katanya. Dia mengumumkan bahwa saya tidak bisa mencalonkan diri menjadi ketua partai politik karena katanya saya menentang pendapat homoseksual dan aborsi. Kedua hal ini katanya pendapat saya ini tidak akan bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Akan ditolak pendapat saya ini. Berkenaan dengan homoseksual, Al-Quran telah, bahkan Bible juga telah menyampaikan bahwa azab Allah telah turun kepada orang-orang yang homoseksual. Namun aborsi dalam beberapa kondisi kita pun menjaizkan, memperbolehkan sesuai dengan keadaan. Namun orang-orang ini tidak bisa faham. Lalu pemimpin orang tersebut dia mundur untuk mencalonkan diri sebagai ketua partai karena dia beranggapan bahwa saya menentang homoseksual. Karena itu saya berada di antara keimanan dan politik katanya. Untuk itu lebih baik bagi saya demi untuk menyelamatkan keimanan saya, biarkan saya tidak usah mencalonkan sebagai ketua partai politik. Jadi orang-orang duniawi seperti ini yang agama mereka itu sudah tidak teguh lagi sebetulnya dalam dia tidak mengorbankan keimanannya. Dia tidak memperlihatkan kepengecutan demi untuk hal duniawi tadi. Dia saja bisa melakukan seperti itu. Apalagi kita yang telah mengimani syariat yang terakhir. Seberapa kuat seharusnya keimanan kita. Dan dalam urusan duniawi dan dalam urusan tablik juga. Bagaimana kita harus menyampaikan dengan hikmah dan dengan dalil yang kuat. Dan harus membantah dalil-dalil mereka. Bukanlah justru kita demi untuk meraih manfaat duniawi, kita menjadi takut, menjadi pengecut. Jangan juga kita menjadi terus saja mengiyakan perkataan mereka demi untuk menjalin rabtah. Jika kita berbicara dengan baik, rabtah tidak akan hilang, jangan khawatir. Allah Ta'ala berfirman, telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa siapa yang akan mendapatkan hidayah, saya tahu, kata Allah Ta'ala. Jadi, orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, hatinya sendiri akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Para pengurus khususnya harus memberikan perhatian karena saya melihat terkadang memperlihatkan kepengecutan. Janganlah memperdulikan penentangan karena penentangan ini akan membuka jalan tablik. Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam satu kesempatan bersabda, seberapa besar penentangan dilakukan kepada kebenaran, sebesar itu pula lah kebenaran tadi akan muncul. Beliau bersabda, dalam peribahasa kita juga, seberapa terik panas matahari di bulan Mei maupun Juni, maka sebesar itu pula lah hujan nanti di bulan September, Juli. Jadi, ini adalah pemandangan kudrati. Seberapa besar penentangan yang dilakukan kepada kebenaran, sebesar itu pula lah kilauan yang akan nampak nantinya. Jadi beliau bersabda, kita sudah mengalami hal itu. Dimanapun penentangan lebih dahsyat lagi kepada jemaat ini, jemaat pun semakin maju di tempat itu. Di mana orang-orang, namun di mana jemaat yang tidak maju,
yang tidak bertablik diam saja, maka jemaat itu pun layu. Ada beberapa orang-orang Gair Ahmadi datang ke Jalsah Jerman, mulakat dengan saya dari Aljazair. Dia mengatakan bahwa saat ini jemaat Tuan di Aljazair tengah mendapatkan penentangan yang dahsyat. Namun, kata mereka, pengenalan kepada jemaat Ahmadiyah dan tabligh di sana semakin dikenal oleh seluruh negeri karena penentangan ini. Dan orang-orang sudah mulai mengenal jemaat Ahmadiyah. Mungkin buah yang didapatkan dengan tabligh biasa tidak akan didapatkan selama 10-20 tahun yang lalu. Seperti yang didapatkan sebagai buah dari penentangan seperti di Aljazair. Jadi, banyak sekali daerah-daerah yang sudah siap untuk menerima jemaat ini. Jadi, penentangan, janganlah kita takut kepada duniawi. Namun seiring dengan itu, perlu hikmah bagi kita. Untuk tabligh adalah penting supaya manusia selaras antara perkataan dan perbuatan. Apa yang dia katakan harus diamalkan. Jika kita keluar kata hikmah dari mulut dan berkesan kepada orang lain, jika ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Hadrat Masih Maud alaihissalam menekankan akan hal tersebut. Beliau bersabda, banyak sekali maulwi ulama, mereka yang mengklaim sebagai ulama dan berdiri di mimbar, menganggap diri sebagai pewaris Nabi, wakil Nabi. Dia mengatakan bahwa janganlah takabur, hindarilah kejahatan, namun amalan diri mereka sendiri dan bagaimana amalan para murid mereka sendiri, mereka itu memperlihatkan kosong. Jadi kita bisa memperkirakan bagaimana perkataan tadi bisa berdampak dalam diri orang-orang. Jadi orang yang bertabligh, perkataannya akan berkesan jika ada keselarasan, kesesuaian antara perkataan dan perbuatannya. Jika orang-orang seperti ini memiliki kekuatan amalan dan sebelum dia mengatakan dia mengamalkan terlebih dahulu, maka kenapa dalam Quran dikatakan lima taquluna ma la taf'alun? Jadi ini mengatakan bahwa di dunia ini pun nanti akan ada orang-orang yang berkata saja namun tidak mengamalkan. Hendaknya diingat dengan baik bahwa jika perkataan manusia tidak dimulai dengan hati yang tulus, maka tidak akan berdampak apa-apa. Karena itulah kebenaran hadrat Rasulullah SAW terbukti dengan cemerlang. Karena kesuksesan yang mereka dapatkan tidak kita jumpai perbandingannya sejak Nabi Adam, sejak Adam. Karena perkataan dan perbuatan mereka selaras. Beliau alaihissalam bersabda, ingatlah, hanya perkataan saja tidak akan dapat bermanfaat sebelum itu diamalkan. Dan tidak akan ada artinya di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Beliau alaihissalam bersabda, orang mukmin janganlah bersikap munafik. Ketakutan, kemunafikan hendaknya jauh dari diri kita. Luruskanlah antara perkataan dan perbuatan dan perlihatkanlah keselarasan seperti yang telah diperlihatkan oleh para sahabat ketika hidup mereka. Kalian pun harus berjalan mengikuti mereka dan perlihatkanlah contoh yang baik. Lalu beliau alaihissalam bersabda lagi, penjagaan kepada Islam dan untuk menzahirkan kebenaran yang pertama adalah kalian jadilah teladan sebagai umat muslim yang baik. Sisi kedua adalah keindahan Islam dan kesempurnaan Islam sampaikanlah kepada dunia. Pertama, perlihatkanlah contoh, jadilah teladan, lalu bertabliglah. Jadi untuk tabligh perlu bagi kita untuk menciptakan perubahan suci dalam diri kita. Seorang muslim yang memberikan teladan yang baik, maka tidak ada alasan lagi orang-orang akan memperhatikan kita atau tidak. Orang-orang akan menerima kita, akan memberikan perhatian ketika melihat teladan dari kita, contoh dari kita. Dan sebelum kita bertabligh,
pun jalan sudah akan terbuka karena kita memberikan teladan yang baik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.